سعدنا في الدنيا أرجونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala wal malaikatu haqqun wal malaikata haqqun wal jannata haqqun wan naru haqqun wa jami'a ma jaa bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun. Kemarin menerangkan tentang keberadaan malaikat, bahwa sesungguhnya malaikat itu hak, yakni ada, walaupun toh tidak bisa kita lihat dengan kedua mata kita, tapi mesti bisa dilihat dengan mata hati. Nah, sekarang menerangkan tentang wal jannata haqqun, dan sesungguhnya surga itu adalah hak. Jadi lagi-lagi saya sampaikan bahwa surga itu hak, nyata, dan tidak harus nunggu di akhirat nanti. Di surga juga sudah ada surga, ya, sudah sudah kelihatan. Kenikmatan itu bagian daripada surga itu. Jadi wal jannata haqqun, dan surga itu adalah hak. Nah, inilah yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepada manusia, ya, terutama umatnya, menyampaikan bahwa keberadaan malaikat itu ada, dan juga keberadaan surga itu juga ada, dan keberadaan neraka itu juga ada. Wan naru haqqun. Jadi sebagai keimanan kita harus yakin, ya, harus yakin, hakul yakin bahwa surga itu ada dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, dan neraka juga ada dengan berbagai macam kesengsaraan dan kesengsaraannya, ataupun susah payahnya, ataupun ketidakenakannya. Nah, ini sebagai bentuk daripada gambaran surga dan neraka itu sudah sedikit diwujudkan oleh Allah di alam dunia, ya. Ada yang hidupnya enak, ada yang hidupnya tidak enak. Nah, keenakan dan keenakan ini bukan semata-mata didominasi dengan ekonomi saja, bukan semata-mata didorong dengan kebiar kemewahan harta dan benda saja, tapi kenikmatan dan ketidaknikmatan itu didominasi dengan hati. Ada yang duitnya banyak, jabatannya tinggi, ya kan, gajinya besar, tapi dalam hatinya tidak merasa enak, ya. Dalam hatinya tidak merasa enak, sehingga saking tidak enaknya itu susah
susah tidur karena masih mikirin harta. Itu. Susah tidur karena masih mikirin harta. Nah, ini semuanya kalau sudah demikian berarti bukan apa namanya ya, bukan semata-mata di surga, tapi justru malah sebaliknya di neraka. Banyak duitnya, usahanya sukses, ya jabatannya tinggi, pangkatnya juga tinggi, tapi hidupnya tidak enak. Masalah keluarga, masalah anak, masalah rumah apa namanya bertetangga, masalah bermasyarakat, dan banyak macam halnya. Nah ini hal yang tersebut itu tidak mendominasi dengan keberadaan dunia, surga, akan tetapi mendominasi dengan keberadaan neraka. Tapi juga ada yang hidupnya itu pas-pasan, ya, dari hasil pendapatannya juga pas-pasan. Satu hari kerja, satu hari itu dibuat makan. Satu hari kerja, satu hari dibuat makan. Tapi hatinya merasa enak, merasa nyaman, senang dalam rumah tangganya, sama istri dan anaknya, damai, sama tetangganya, akur, ya. Melaksanakan ibadah enak, datang ke masjid berjamaah juga enak, melaksanakan sholat 5 waktu juga ringan. Di malam hari mau tidur juga langsung les gitu saja, karena tidak banyak problem, ya kan? Tidak banyak problem. Artinya walaupun toh sekilas dilihat itu hidupnya tidak enak karena kekurangan ekonomi, tapi dia bisa merasakan kenikmatan. Itu juga sama halnya mereka itu di surga. Tapi apakah bisa kita ini hidup dalam kesusahan terus enak? Bisa enggak? Ya, enggak punya duit, hidup hanya cukup makan aja terus, bertahun-tahun lamanya ngontrak aja terus, kira-kira enak enggak? Enak enggak? Ya, kalau wajah-wajah kita ini kayaknya enggak enak. Enaknya itu seolah-olah itu didominasi dengan uang. Kalau uangnya banyak enak, kalau enggak punya uang juga enggak enak. Ya, padahal yang sesungguhnya itu kalau kita lihat apa namanya di lapangan kan banyak juga yang apa namanya pendapatannya mereka itu besar, gajinya juga besar, tapi ternyata dalam rumah tangganya ribut saja terus. Betul enggak? Hiruk pikuk dalam persoalan rumah tangga itu tidak selesai-selesai. Kelahi terus, sama tetangga enggak akur. Ya. Keluar rumah saja merasa di apa ya, diponten sama tetangga. Begitu mau masuk juga diponten juga. Itu paling menghindar dari persoalan orang lain. Makanya kalau pulang malam-malam. Enak nggak kira-kira Pak? Nah ini yang jelas artinya surga dan neraka itu hak besok di akhirat. Dan sekarang di dunia juga sudah banyak diwujudkan, walaupun itu sebagian kecil daripada asapnya surganya Allah Subhanahu wa taala dan asapnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala bisa di akhirat. Muncul sudah di alam dunia. Kemudian wa jami'a ma ja'a bihi sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun. Wa jami'a ma dan setune sekabehane barang jaa kang teka apa bihi kelawan ma sapa sayyidina Muhammadun rupane bendoro kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku hakun, yaitu hak. Dan juga menerangkan tentang segala sesuatu yang disampaikan oleh kanjeng Nabi, ya, segala sesuatu yang apa namanya yang dijelaskan oleh kanjeng Nabi, yang dilakukan oleh kanjeng Nabi itu semuanya juga hak, benar, ya, nggak ada yang salah, semua benar. Kanjeng Nabi menerangkan surga, kanjeng Nabi menerangkan neraka, kanjeng Nabi menerangkan alam kubur, kanjeng Nabi menerangkan tentang nikmat kubur dan azab kubur, juga menerangkan tentang pertanyaan kedua malaikat nanti di alam kubur,
Kanjeng Nabi juga menjelaskan tentang sirat, menjelaskan tentang mizan, menjelaskan tentang apa namanya out itu apa namanya, telaga itu apa kemarin, danau lah ibaratnya ya, danau yang airnya itu berupa susu ya, berupa air susu yang sangat lazat, yang sangat nikmat. Ini semua yang peran oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjelaskan dan menerangkan atau membawa itu, dan semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesemuanya apa saja yang dijelaskan oleh Kanjeng Nabi, kita harus mengimani. Artinya kita harus meyakini bahwa itu ada, bahwa itu hak. Kemarin kita menjelaskan tentang malaikat. Orang jadi ragu, orang macam kita ini, karena malaikat itu bersifat gaib, nggak bisa dilihat oleh kedua mata kepala kita. Ya. Kadang kita timbul sebuah pertanyaan, bener nggak sih malaikat itu ada? Tapi selama ini juga nggak pernah kami lihat. Tapi seharusnya untuk membuktikan dan meyakinkan kebenaran daripada malaikat yang tidak bisa kita lihat dengan kedua mata kita, artinya kedua mata kepala kita, kita harus yakin bahwa seperti contoh malaikat Israel itu punya tugas apa? Mencabut nyawa. Kalau kita tidak yakin dengan keberadaan malaikat, nyatanya juga ada orang meninggal. Meninggalnya itu karena nyawanya dicabut oleh malaikat Israel. Ketika kita lagi menungguin orang sakit yang lagi dalam keadaan sakaratul maut, ya kan, detik-detik terakhir sebelum kematian, ya, sampai nazak, nyawa sudah ada di tenggorokan, yang mungkin 1-2 menit lagi meninggal. Ya, setelah itu kita nungguin sampai meninggalnya orang yang sakit tersebut. Kita tidak bisa melihat gimana sih keadaannya, katanya ada malaikat Israel, tapi nyatanya juga tidak kelihatan, kan begitu. Tapi walaupun tidak kelihatan, bukti esensinya daripada malaikat Israel itu ada. Nyatanya tanpa sepengetahuan mata kita juga meninggal, betul gak Pak? Nah, maka dari itu ya, sekurang-kurangnya apa dalam penglihatan kedua mata kita, kita harus bisa meyakini. Ya, kita harus bisa meyakini. Nah, dengan dasar apa? Kalau kita bisa mengkuatkan dengan keyakinan itu, berusahalah untuk sedikit demi sedikit, perlahan-lahan untuk mengikis daripada penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Sehingga kalau penyakit yang ada di dalam hati kita ini sudah mulai berkurang, ya, kita kikis terus, ya. Bagaimana kita tidak sombong, bagaimana kita juga tidak ujub, bagaimana kita tidak riya, bagaimana kita tidak jahil, bukhel, kemudian apalagi syahwat, apalagi banyak penyakit-penyakit itu di dalam nafsu kita. Sehingga kalau itu sudah sedikit demi sedikit terkikis, ya, maka lambat laun ataupun pelan-pelan akan muncullah sebuah nur yang ada di dalam kalbu kita. Ya. Kalau nur yang ada di dalam kalbu kita ini sudah mulai memancar, sudah mulai bisa melihat, maka cepat atau lambat nanti akan mampu melihat daripada hal-hal yang berkaitan dengan gaib. Baik itu gaibnya para malaikat, gaibnya para jin, dan bahkan gaibnya para iblis. Ini bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Marjo nggak usah ngedumel, ya kan? Kalau sudah terbuka mesti melihat nanti, gitu. Mau takut atau tidak, ya kan? Ini wah kacau kalau torekot diajaran kayak gini, nanti aku malah jangan-jangan tahu kuntilanak nanti, tahu setan nanti, wah kacau. Nggak usah mengikis nafsu lah, ya. Biar tidak bisa melihat barang gaib. Nah, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka banyak contoh-contoh orang yang terdahulu ataupun para masyayikh kita
para sesepuh-sesepuh kita itu yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat dampak daripada usahanya untuk mengurangi nafsunya, terutama nafsul amarah dan nafsul lawamahnya, itu perlahan-lahan ditampakkan oleh Allah bisa melihat ya makhluk-makhluk yang gaib. Bahkan zaman dulu tidak sedikit seorang kiai itu yang punya murid atau punya santri jin. Ya. Kayak waliullah Mbah Ahmad Mutamakin Hajin, ya, Hajin Pati. Itu sama jin-jin itu udah akrab, Pak. Seperti pertama kali saya dulu di pesantren Jekulo Bareng Kudus itu ngaji di tempat pesantrennya Kiai Haji Hanafi, itu beliau itu setiap pagi itu ngaji, Pak. Ya, asal jam 7 pagi itu ngaji. Nah, murid-muridnya itu banyak yang melihat bahwa tidak ada satu murid pun yang ikut ngaji sama Kiai Haji Hanafi tersebut. Nah, pada suatu ketika ada seorang wali Allah berkunjung ataupun silaturahim ke tempat beliau. Ternyata seorang wali Allah itu tahu bahwa Kiai Haji Hanafi itu lagi ngaji dan muridnya di situ adalah para makhluk-makhluk jin, dan banyak sekali murid-muridnya itu. Ini kalau yang melihat itu tidak orang-orang yang khos, orang-orang yang hatinya memang betul-betul antik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mampu melihat keberadaan makhluk-makhluk halus tersebut. Nah, bagi orang-orang torekoh nanti asal telaten terus, sabar terus, sedikit demi sedikit ya, berlatih untuk dzikir, berlatih untuk memerangi hawa nafsunya yang akan menutupi daripada basiratul qalbunya, maka nanti lama-lama akan ditampakkan oleh Allah keberadaan alam-alam gaib. Ya. Sebagaimana contohnya ya, kayak Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, ya, pernah berkelahi dengan Israel. Ya, di dalam kisahnya ya, Kanjeng Syekh Abdul Qadir perang dengan Israel karena Israel sudah mencabut nyawa khodimnya Syekh Abdul Qadir, ya kan? Nah, setelah itu salah satu keluarga daripada khodimnya Syekh Abdul Qadir tadi protes, ya Abdul Qadir, katanya engkau kekasih Allah, katanya engkau orang yang paling dekat dengan Allah, tapi kenapa engkau tega merelakan khodim panjenengan nyawanya diambil oleh malaikat Israel? Kalau memang engkau dekat sama Allah, buat punya belas kasihan lah, minta sama Allah supaya dikembalikan nyawanya itu. Nah, spontanitas langsung Syekh Abdul Qadir menghadap Allah Subhanahu wa taala minta izin supaya nyawa khotimnya ya, yang telah dibawa, yang telah dipegang oleh Israel itu dikembalikan. Nah, ternyata di pertengahan perjalanan daripada malaikat Israel tersebut, keduluan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk menghadap Allah, berebutlah dengan nyawa tersebut. Malaikat Israel juga tidak memperbolehkan ketika nyawa itu diminta oleh Syekh Abdul Qadir, dengan alasan malaikat Israel itu sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh mencabut nyawa khotimnya. Akan tetapi Syekh Abdul Qadir juga demikian dapat izin daripada Allah Subhanahu wa taala untuk diperbolehkan meminta nyawa yang diambil oleh Israel. Lagi-lagi karena kemuliaan seorang manusia itu bisa melebihi mulianya makhluk-makhluk Allah di alam dunia, ya. Manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Sempurnanya itu bisa melebihi daripada makhluk-makhluk yang lain. Akhirnya malaikat Israel kalah dan mengalah, terus disuruh mengembalikan nyawanya kepada khotimnya. Dan alhamdulillah khotim tersebut juga hidup kembali. Ini tentunya kalau Bapak bisa menggambarkan seolah-olah kan wujud mata kasab. Ya, Kanjeng Syekh Abdul Qadir perang dengan Israel dengan mata kasab, padahal sebetulnya tidak. Itu hanya mampu dilihat oleh mata hati. Dan mata hati yang mampu melihatnya adalah mata hati yang di situ
kotoran-kotoran hati sudah menipis. Akan tetapi kalau hati itu kotorannya banyak, penyakitnya banyak, ya kan? Noda-nodanya banyak, maka nur yang ada di dalam hati itu tidak akan mampu memancar dan tidak akan mampu melihat dengan adanya mata gaib. Maka tuntunan di dalam Thariqah Qadiriyah dan Naqsabandiyah juga ada di dalam panduan Futuhur Rabbaniyah itu, ya. Orang-orang kalau sudah menjalankan thariqah dengan istiqomahnya, ya, mematuhi perintah-perintah gurunya, ya, untuk berusaha mengikis daripada penyakit-penyakit yang ada di dalam kalbunya. Setelah dikikis, diisi oleh aurat-aurat ataupun dzikir-dzikir ilallah, baik itu dzikir jahri maupun dzikir khafi, baik itu nafi isbat maupun dzikir ismuzat, ya. Maka lama-lama pengaruh daripada wirid-wirid ataupun dzikir-dzikir tersebut itu akan mampu mendorong, memancarkan mata hati seseorang. Sehingga kalau sudah terpancar mata hatinya, maka Allah akan memberikan kelebihan kepada orang tersebut, bisa atau mampu melihat daripada pandangan-pandangan gaib. Ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran, ya, ketika ada orang yang dekat sama Allah itu kadang-kalanya kalau ngomong asal nyeplos, ya, seolah-olah tanpa berpikir. Ya, tapi ternyata walaupun toh omongannya itu tanpa berpikir, ternyata sesuai dengan kenyataan. Dan bahkan 5 ataupun 10 tahun yang akan datang itu bisa dilihat oleh orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, mata hatinya bisa dekat dengan Allah dan bisa membacanya. Ya, sebagaimana Waliullah Gus Dur, ya kan? Saking pekanya kewalian yang diberikan oleh Allah kepada beliau, itu beliau mau jadi presiden aja sudah tahu. Cuman yang tidak kelihatan kewaliannya di mata kasat manusia itu kan bentuk gesturnya atau bentuk casingnya. Kemana-mana juga tidak membawa jubah. Songkoknya juga enggak songkok putih macam songkok saya, tidak. Ya kan? Terus juga tidak kayak wali 9 kemana-mana muter tasbih terus, tidak. Itu yang tidak kelihatan kewaliannya. Coba kalau pakai jubah putih, songkok putih, ya kan, kemudian pakai sorban yang tebel, itu mungkin sudah kelihatan, wah ini wali nih, wali. Betul lah Puji, ya? Karena beliau nyentrik aja, ya, kemana-mana pakai baju pendek. Ceramah dipanggil orang hebat-hebat dia pakai baju pendek, batik, ya kan? Tapi ternyata kewaliannya sangat luar biasa. Kalau bahasa orang Jawa itu ngerti sajroning winara, tahu sebelum apa yang terjadi. Bahkan beberapa tahun yang akan datang nanti itu sudah tergambar di mata beliau, di mata hati beliau. Sering mendengarkan media sosial enggak? Ya, waktu beliau turun dari presiden itu kan banyak orang-orang yang memusuhin dari partai-partai politik, sehingga beliau mengatakan, oh, udahlah biarin aja, nah nanti lama-lama kan jadi gelandangan politik. Ya kan? Terus tidak sedikit lah, udah banyak contoh-contoh yang sudah realita, ya, yang sudah terwujud. Dan di saat itu beberapa tahun sebelumnya sudah dibaca oleh Gus Dur. Yang sangat-sangat aneh itu kan saksi mata juga ada, saksi orangnya juga ada. Beliau mengatakan bahwa nanti aku jadi presiden. Tapi ada mustasnayatnya. Apa itu? Cuman nggak lama. Ya ternyata juga tidak lama. Ini Masya Allah luar biasa. Nah itu karena hati beliau itu sudah betul-betul nurnya bisa memancar. Nah, kenapa nurnya bisa memancar? Lagi-lagi saya sampaikan bahwa penyakit-penyakit yang ada di dalam hati itu sudah perlahan-lahan dikurangin, dikikis. Ya, kesombongannya juga tidak kelihatan.
kemudian ujubnya juga tidak kelihatan, kemudian riaknya juga tidak kelihatan. Yang kelihatan itu tawaduknya, kemudian apa namanya bentuk daripada kepeduliannya, solidaritasnya, kemudian apa namanya toleransinya terhadap sesama manusia, bukan hanya antar agama tapi sesama manusia. Ini sangat luar biasa, Pak. Nah, karena itu dengan kajian-kajian ini sedikit bisa menginspirasi kepada kita semua agar minimal seminggu sekali kita bertawajuh, ya, melaksanakan perintah daripada guru mursyid kita untuk melaksanakan aurat-aurat daripada Qadiriyah dan Naksabandiyahnya. Kemudian juga selain daripada itu bukan hanya sekedar wiridan saja, tapi kita juga harus tahu ilmu bagaimana kita bisa memerangi nafsu kita. Ya. Di antaranya ada nafsu-nafsu yang sudah pernah kita ajarkan, ada nafsu lawamah, ada nafsu amarah, ya, ada nafsu mulhimah, ada nafsu rodiyah, kemudian mardiyah, kemudian mutmainah, dan nafsu kamilah. Nah, itu satu persatu sudah pernah kita kaji. Tinggal bagaimana kita bisa memeranginya atau melawannya. Setidak-tidaknya bukan 100% kita perangi, ya minimal 50, ya 50, jangan 30 lah. Kalau 30 nanti kerendahan 50%, atau minimal yang kedua nafsu itu daripada penyakit-penyakitnya sudah bisa kita lawan sedikit demi sedikit. Insya Allah nanti kalau itu bisa istiqomah, nur yang ada di dalam kalbu kita itu akan memancar dengan sendirinya. Amin ya rabbal alamin. Kenal punya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.